Hai hai hai, senang berjumpa kembali bersama kalian para sahabat setia channel Duo Chemistry. Semoga kalian pada hari ini tetap dalam kondisi sehat dan penuh semangat menantikan video-video keren pastinya dari channel Duo Chemistry. Oke guys, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan video kupas tuntas pendaftaran SPMB tahap 2, yaitu jalur prestasi dan raport. Video ini adalah merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Silakan teman-teman buka channel Duo Chemistry untuk melihat video kami yang berkaitan tentang dengan pendaftaran SPMB. Oke guys, sebelum kami lanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel Duo Chemistry ini agar semakin berkembang dan kami tetap semangat menyampaikan video-video bermanfaat bagi kamu semua, tentunya berbasis edukasi dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik sahabat setia channel Duo Chemistry, kita langsung saja ya mengupas tuntas pendaftaran SPMB tahap 2 jalur prestasi dan raport. Jadi dalam kupas tuntas ini kami akan memberikan paparan penjelasan berdasarkan salinan dari keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188/294/KPTS/2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan murid baru sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan Provinsi Sumatera Utara tahun pelajaran 2025-2026. Nah, file lengkapnya silakan teman-teman kunjungi web yang telah kami tautkan di dalam kolom deskripsi supaya kamu bisa mempelajari lebih mendalam bagaimana proses pendaftaran SPMB yang berlangsung pada tahap 1 maupun tahap 2. Baik sahabat Duo Chemistry, perlu kalian ketahui bagaimana yang dimaksud dengan jalur prestasi pada penerimaan SPMB tahap kedua ini. Dalam hal ini yang dikatakan prestasi itu adalah merupakan hasil yang diperoleh seorang siswa selama dia mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Bagaimana prestasi yang diperolehnya? Di sini akan kami sampaikan beberapa jalur prestasi yang diperoleh peserta didik ya pada saat duduk di SMP ataupun MTS. Yang pertama itu adalah prestasi yang diperoleh dari hasil nilai raport ya semester 1 sampai dengan 5. Apakah adik-adik termasuk ke dalam kelompok 10 ranking terbesar atau kelompok 3 ranking terbesar ya. Nah, dalam hal ini kalian harus bisa memastikan bahwasanya nilai raport yang kalian miliki itu bisa bersaing dengan teman-teman kalian yang akan mendaftar pada sekolah yang kalian tuju ya. Apakah kemungkinan besar kalian nantinya bisa diterima di sekolah favorit kalian. Kemudian yang kedua itu adalah prestasi yang diperoleh berdasarkan hasil lomba akademik ya. Dalam hal ini lomba akademik itu bisa berupa OSN, FL 2SN dan sebagainya. Dalam hal ini ya, prestasi tersebut harus bisa dibuktikan atau dilegasikan ya dengan adanya piagam penghargaan dan telah terkurasi di Puspresnas. Kemudian untuk prestasi lomba non akademik ini yang berkaitan dengan kegiatan lomba di luar dari kegiatan akademik ya, seperti olahraga, kemudian seni dan lain sebagainya. Nah,
pada bagian ini juga hampir sama halnya seperti kegiatan lomba akademik ya, prestasi lomba akademik yang kalian ikuti. Itu harus ada legasinya yang diakui, dibuktikan dengan adanya piagam dan telah terukurasi di Badan Puspresnas. Selain itu, apabila adik-adik ketika duduk di SMP dipercaya nih untuk menjadi seorang ketua organisasi di sekolahnya ya, itu di OSIS. Terus kalau dia di MTS itu biasanya disebut ketua organisasi kepanduan. Dan ini juga harus ada legasinya juga dengan adanya surat keterangan dari sekolah asal adik-adik sekolah ya, dari SMP mana, MTS mana, dan itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah kalian. Demikian juga untuk nilai rapor tadi ya, itu pun juga harus ada surat keterangan keabsahan dari kepala sekolah menerangkan bahwasanya dilihat dari prestasi nilai rapor bahwasanya adik-adik termasuk yang memiliki ranking terbaik di sekolahnya, seperti itu. Baik sahabat setia channel Dokumentary, perlu kalian ketahui juga bahwasanya setiap sekolah itu memiliki kuota ya, daya tampung untuk menerima adik-adik yang akan mendaftar pada jalur prestasi. Nah, bagaimana prasyaratnya itu dalam hal kuota jalur prestasi? Nah, yang pertama itu paling sedikit presentasinya adalah 35% nih dari daya tampung sekolah. Nah, selanjutnya dari 35% ini dia akan terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah prestasi akademik ya. Prestasi akademik ini nilainya 25% ya, kuotanya 25% ya. 25% prestasi akademik itu terdiri dari 22% untuk nilai raport dan 3% untuk nilai lomba akademik ya. Nah, kemudian yang kedua, prestasi non akademik itu ada sebanyak 10% ya kuotanya ya, 10% kuotanya, dengan distribusi 5% itu untuk prestasi hasil lomba non akademik dan 5% sisanya untuk adik-adik yang diberikan kepercayaan menjadi ketua OSIS nih, ataupun ketua organisasi kepanduan di sekolah kalian, seperti itu. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan ketentuan dalam hal prestasi nilai raport, prestasi hasil lomba akademik, prestasi hasil lomba non akademik, dan prestasi berdasarkan pengalaman menjadi ketua OSIS ataupun ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Akan ditonton terus ya adik-adik sekalian supaya kalian tidak gagal paham. Oke, baik, yang pertama nih kita akan tinjau bagaimana jalur prestasi berdasarkan nilai raport ya. Jadi ini dikhususkan kepada adik-adik yang akan mendaftarkan pada SMA yang dituju ya, dimana sistem penilaiannya itu merupakan total nilai rata-rata raport SMP ketika kamu duduk di semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Nah, apa saja itu poin-poinnya? Yang pertama itu adalah nilai rata-rata agama ya. Nilai rata-rata agama diikuti dengan nilai rata-rata mata pelajaran pendukung seperti PKN ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Nah, jadi rata-rata nilai raport yang kamu peroleh ini dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu harus dilegasikan ya, dengan adanya penerbitan surat keabsahan keterangan menyatakan peringkat yang kamu peroleh ya
dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu, dan ditandatangani oleh kepala sekolah SMP ataupun MTS. Jadi ini tidak boleh diwakili ya, tidak boleh wakil kepala sekolah ya, ataupun tidak boleh ditandatangani oleh wali kelas. Ini wajib harus kepala sekolah yang menandatangani. Dalam hal ini nilai yang kita masukkan nanti bukan nilai keterampilan ataupun nilai sikap ataupun afektif, tetapi yang kita masukkan nanti di dalam surat keterangan itu adalah nilai pengetahuan atau KI 3 saja. Berikutnya kita akan lihat ya bagaimana prestasi jalur hasil lomba ya, jalur hasil lomba bagi adik-adik yang akan mendaftarkan SPMB-nya pada SMP tingkat SMA ya, maksud kakak ya. Dalam hal ini yang diakui itu adalah prestasinya itu apabila kamu itu memperoleh juara 1, 2, dan 3, bukan sebagai peserta ya. Jadi harus terlihat nanti di dalam piagam penghargaan tersebut adik-adik itu ada di peringkat keberapa ya, baik itu pada lomba bidang akademik dan lomba bidang non-akademik ya, baik secara individu ataupun bergu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau lembaga induk organisasi lainnya ya, di tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional ataupun tingkat internasional dengan memprioritaskan jenis lomba individu yang didukung oleh pernyataan tertulis dari kepala sekolah ya. Itu kalau dia kegiatannya itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya, ataupun ya pemerintah pusat ya, karena dalam hal ini kalau dia dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu sudah terkurasi dia ya di Puspresnas. Tapi kalau dia tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dan atau lembaga induk organisasi lainnya, maka harus ada surat pernyataan yang tertulis dari kepala sekolah sebagai bentuk legasi dari prestasi yang kamu peroleh, dan juga harus didampingi oleh dengan adanya bukti ya, fisik ya, sertifikat ataupun piagam yang kamu peroleh ya dari prestasi yang kamu ikuti seperti itu. Nah, jadi di sini perlu kalian ketahui juga ya, adik-adik sekalian, seperti apa sih jalur prestasi yang dimaksud pada kegiatan lomba bidang akademik ya. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam salinan surat keputusan dari Gubernur Sumatera Utara ya. Yang pertama itu adalah Olimpiade Sains Nasional ya, OSN, ataupun kompetensi sains nasional ya, baik itu tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional dan internasional. Oke. Dan ini sudah pasti ya, karena ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya, maka sudah dapat pastikan ini sudah diakui secara resmi ya, karena sudah terbit dia di Puspresnas. Nah, kemudian yang kedua ini Olimpiade Literasi Siswa Nasional ya, dan yang berikutnya itu adalah kompetisi sains madrasah atau KSM. Kemudian kompetensi robotika dan lomba bidang akademik yang dikurasi oleh prestasi nasional. Jadi di sini perlu kakak berikan penguatan. Jadi selain ada lomba prestasi bidang akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada juga sih beberapa lomba bidang akademik yang diselenggarakan oleh institusi ataupun lembaga ya, lembaga ataupun juga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, pastikan juga apakah kegiatan lomba yang dimaksud tersebut
apakah sudah masuk ke dalam kurasi Puspresnas. Jadi adik-adik bisa kunjungi nih, ya, ini ada halaman untuk melihat apakah kegiatan lomba prestasi yang kalian peroleh pada bidang akademik ini sudah terdaftar, sudah terkurasi oleh pihak Puspresnas. Nah, untuk linknya ini kakak akan tautkan nantinya di kolom deskripsi ya. Kemudian untuk prestasi yang diperoleh dari hasil lomba bidang non akademik, ya, ini tidak ada keterkaitannya dengan pengetahuan akademik kalian di sekolah ya, tapi ini berdasarkan bakat dan minat yang kamu miliki ya. Sama halnya seperti bidang akademik, di sini juga kamu harus meraih prestasi juara 1, 2, dan 3 ya, bukan sebagai peserta. Dan nama kamu nanti akan muncul di Puspresnas apabila kegiatan lomba yang kamu ikuti ini diakui ini atau telah dikurasi oleh Puspresnas. Apa saja nih yang termasuk bagian daripada prestasi hasil lomba bidang non akademik? Nah, yang pertama itu adalah prestasi bidang seni ya. Itu kita kenal dengan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2M. Kemudian yang kedua itu adalah prestasi bidang olahraga ya. Nah, seperti Gala Siswa Indonesia, ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah, Aksioma ya. Kemudian Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, atau kamu adalah merupakan atlet dari suatu daerah ya, untuk mewakili suatu provinsi mengikuti kegiatan pekan olahraga nasional, ataupun kamu juga termasuk atlet yang mewakili provinsi ya, pekan olahraga provinsi. Nah, ya, kemudian pekan olahraga pelajar nasional, pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL), pekan olahraga pelajar daerah (POPDA), dan para games olahraga nasional ini dikhususkan buat adik-adik yang termasuk kategori difabel atau disabilitas. Nah, selain itu ada juga kita lihat di sini ya, prestasi di bidang seleksi ketat. Ini di luar dari bidang akademik dan non akademik. Jadi ini dikhususkan kepada adik-adik yang aktif di dalam kegiatan pramuka dan terpilih ya untuk mengikuti kegiatan jambore nasional seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi atas keterpercayaan ya sekolah kamu dulunya di SMP atau MTS untuk menjadi seorang ketua OSIS ya, bagi kamu yang duduk di SMP, atau ketua organisasi kepanduan bagi adik-adik yang bersekolah di MTS seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kakak akan jelaskan juga bagaimana kalau misalnya jumlah siswa yang termasuk kategori nih prestasi hasil lomba bidang non akademik tidak memenuhi kuota atau jumlahnya berlebih seperti itu. Di sini akan kita lihat dari penjelasan yang disampaikan pada lembaran salinan keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang penerimaan siswa baru, sistem penerimaan murid baru di Provinsi Sumatera Utara. Ya. Nah, jadi pada kegiatan prestasi yang dimaksud di sini dikhususkan kepada adik-adik yang memiliki prestasi perseorangan ya ataupun individu ya. Jadi sangat diprioritaskan bagi adik-adik yang meraih prestasi
bidang individu ya. Contohnya nih seperti OSN ya kan, ataupun juga dalam bidang olahraga ada juga ya kan yang sifatnya individu. Misalnya kamu ikut kegiatan lomba atletik ya, atletik itu kan berbagai macam bentuknya ya kan, jenisnya. Ada yang atletiknya itu yang lari, kemudian ada juga yang lempar lembing ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apabila pada poin A ini ternyata jumlahnya tidak terpenuhi, maka adik-adik diperbolehkan membuat ya atau mengupload prestasi berdasarkan kategori bergu ataupun kelompok. Dengan catatan ya, ini ada syaratnya ya. Kita lihat pada poin C, bahwasanya semua teman-teman kamu yang termasuk ke dalam kelompok bergu, misalnya ini poli nih ya, itu kan ada 6 orang, maka ke-6 teman kamu itu harus mendaftar di sekolah yang sama di tempat yang kamu tuju, seperti itu. Nah, karena dia sifatnya bergu, jadi tidak boleh hanya kamu sendiri yang mendaftarkan mengikuti jalur prestasi ini khusus bidang non akademik apabila kamu termasuk bagian daripada kelompok bergu. Jadi tidak diakui ya. Jadi harus jelas dia bahwasanya seluruh anggota yang termasuk di dalam kelompok bergu itu harus mendaftar ya pada sekolah yang sama yang dituju ya. Dan juga harus dibuktikan adanya legasi seperti piagam penghargaan dari lembaga penyelenggaraan. Kemudian, nah di sini ada catatan juga yang harus kalian ketahui ya. Bahwasanya prestasi yang kalian peroleh itu maksimalnya 3 tahun. Jadi ini ketika kamu duduk di SMP nih, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Ada? Ataupun minimal 6 bulan sebelum pendaftaran SPMB. Ya. Nah, bisa jadi kan pada saat kamu duduk di kelas 9 ya, ada kegiatan lomba yang kamu ikuti dan sudah dikurasi nih oleh Puspresnas gitu ya. Nah, misalnya kamu ikuti lembaga kegiatan prestasi akademik ataupun non akademik ya kan, tapi dia sudah terkasih oleh Puspresnas, itu masih diakui dengan catatan kamu harus meraih peringkat 1, 2 atau 3 seperti itu. Nah, ini harus kalian ingat ya. Sebaiknya kalian yang mengikuti proses pendaftaran SPMB tahap 2 ini, karena berkaitan dengan prestasi, jangan ada di antara kamu yang mencoba untuk memanipulasi data, khususnya bagi adik-adik yang ingin mendaftar pada prestasi jalur akademik ya, lomba akademik atau lomba non akademik, karena ini kan harus dilegasikan dengan dibuktikannya ada piagam dan sertifikat kamu itu ataupun kegiatan lomba yang kamu ikuti tersebut telah dikurasi ya, telah dikurasi di Puspresnas. Itu nanti akan ketahuan ya, akan terlihat apakah nama kamu itu ada nggak di Puspresnas. Kalau tidak, jangan coba-coba ya. Apalagi saat ini kita lihat ya, semua piagam itu sudah di barcode. Kami nanti akan scan barcode. Nah, ya, pihak sekolah yang kamu tuju nanti akan memverifikasi apakah prestasi yang kamu peroleh tersebut benar atau tidak, seperti itu. Kadang kan ada seperti itu ya, dari sekalian ya, memalsukan data ya, punya teman di scan baru ganti nama gitu ya, itu akan terlihat sama tim verifikator nantinya. Jadi kita sarankan sebaiknya ikutilah SPMB tahap 2 ini berdasarkan prestasi yang ada kau miliki. Kalau tidak ada kegiatan lomba akademik dan non akademik,
maka cukup aja nilai rapor itu aja kamu tunjukkan ataupun kamu upload nantinya pada saat pendaftaran SPP tahap 2 tersebut. Nah, selanjutnya dari sekalian, di sini juga perlu kalian ketahui ya, bagaimana kalau misalnya nih ketika suatu sekolah yang kita tuju nih, ya, pendaftar yang mengikuti jalur prestasi ataupun rapor ini ternyata jumlahnya melebihi kuota gitu. Karena kan tadi di awal tadi sudah kakak katakan ya, khusus untuk jalur prestasi ataupun rapor, kuotanya itu adalah 35% dari daya tampung sekolah yang kamu tuju, seperti itu. Nah, kalau ini terjadi pada satu sekolah yang kamu tuju, ternyata dia melebihi, maka penerimaan murid baru ya berdasarkan jalur prestasi ini diprioritaskan dengan hasil pembobotan, kemudian prestasi yang kamu peroleh ya, kita lihat nanti pembobotannya bagaimana, terus jarak domisili tempat tinggal kamu ke sekolah ya, yang kamu tuju itu bagaimana, jadi diprioritaskan yang paling dekat. Dan ditinjau juga dari segi usia, kalau ada nanti dari teman-teman kamu itu yang usianya lebih tua, maka teman kamu itu yang lebih diprioritaskan ya, seperti itu berdasarkan ketentuan yang telah dibuat di dalam surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara ini. Adik-adik, bagaimana kalau seandainya pada suatu sekolah yang kamu tuju ternyata kuota siswa yang mendaftar pada jalur prestasi akademik dan non-akademik itu kurang, ya kan? Maka solusinya adalah pihak sekolah memberikan kesempatan kepada adik-adik yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rapor. Jadi lebih diprioritaskan ya bagi adik-adik yang mendaftar berdasarkan nilai rapor. Ini bisa dilaksanakan dengan catatan jika jumlah kuota siswa yang mendaftar di sekolah yang kamu tuju ternyata prestasi berdasarkan hasil lomba akademik dan non-akademik itu tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Maka boleh adik-adik yang mendaftar pada jalur prestasi berdasarkan nilai rapor untuk mengikutinya. Seperti itu. Jadi dialihkan biaya ke daya tampung seleksi prestasi nilai rapor. Adik-adik yang kakak banggakan, nah pada bagian ini kita akan masuk ke pembobotan nilai ya, prestasi yang kamu peroleh ya, baik itu lomba akademik ataupun non akademik ya. Ini adalah merupakan dasar dalam perankingan nantinya, apakah kamu itu termasuk kategori prestasinya yang memiliki nilai bobot paling tinggi atau tidak ya, tergantung tingkat apa nih prestasi yang kamu peroleh tersebut. Jadi itu kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama ya, kalau kamu itu meraih juara 1 tingkat kabupaten, maka bobotnya adalah 16. Kemudian untuk tingkat provinsi itu 32 ya. Dan berikutnya adalah nasional 64, internasional itu 128. Selanjutnya apabila adik-adik itu meraih predikat juara 2 terbaik pada kegiatan lomba akademik dan non-akademik, jika itu kegiatan lombanya tingkat kabupaten, maka bobotnya adalah 8. Kemudian provinsi itu 16, nasional 32, internasional 64. Apabila adik-adik meraih juara 3 nih pada kegiatan lomba akademik ataupun non-akademik untuk tingkat kabupaten kota, itu bobotnya adalah 4. Provinsi 8, kemudian tingkat nasional 16,
dan tingkat internasional 32, seperti itu. Nah, jadi pastikan ya bagaimana prestasi yang kamu peroleh. Apakah kamu itu termasuk kategori juara 1, 2, 3, terus lomba yang kamu ikuti itu ada di level mana nih? Apakah di kabupaten kota, provinsi, nasional, ataupun internasional? Nah, selain itu ada juga nih prestasi yang kita ikuti berdasarkan kelompok ya, ataupun bergu ya. Nah, seperti voli, sepak bola, dan lain sebagainya ya, estafet. Nah, oke, tadi sudah kakak jelaskan ya, bahwasanya khusus untuk adik-adik yang pernah mengikuti kegiatan lomba yang sifatnya bergu seperti voli, sepak bola, dan sebagainya, maka sangat disarankan dan wajib ya, semua teman-teman kamu yang termasuk dalam satu kelompok itu harus mendaftar di sekolah yang sama, agar prestasi yang kamu peroleh itu sah dan resmi, seperti itu. Dan juga harus dibuktikan bahwasanya telah terkurasi di Puspresnas. Nah, bagaimana pembuatannya kalau prestasi yang diperoleh itu berjenjang bergu? Oke, jika kamu itu juara 1 di tingkat kabupaten kota, bobotnya 8, provinsi itu 16, nasional 32, internasional 64. Kemudian kalau kamu meraih predikat juara 2 kelompoknya di tingkat kabupaten 4, provinsi itu 8, nasional 16, internasional 32. Selanjutnya apabila tim kamu meraih juara 3 di tingkat kabupaten kota, itu bobotnya 2, provinsi itu 4, nasional itu 8, dan internasional itu 16, seperti itu. Nah, kemudian ini tambahannya ya, prestasi yang tidak berjenjang individu ya, prestasi yang tidak berjenjang individu ya, pada dasarnya mirip ya seperti prestasi berjenjang bergu ya, hampir sama ya, bobot penilaiannya. Misalnya kalau dia juara 1 tingkat kabupaten itu 8 bobotnya, provinsi itu 16, nasional 32, internasional itu 64. Kemudian kalau kamu juara 2 ya prestasinya, maka di tingkat kabupaten bobotnya itu 4. Kalau kamu itu mengikutinya pada tingkat provinsi 8, nasional itu 16, internasional itu 32. Dan kalau kamu ya mengikuti prestasi tidak berjenjang individu ini, meraih juara 3 di tingkat kabupaten kota, itu bobotnya adalah 2, provinsi itu 4, nasional itu 8, dan internasional itu 16. Adik-adik, kami ingatkan kembali, jika pada sekolah yang kamu tuju jumlah kuota yang mendaftar pada jalur prestasi itu melebihi kuota, maka perankingannya itu mengacu kepada yang pertama, jarak domisili yang terdekat dengan sekolah yang kamu tuju. Misalnya kamu ini tempat tinggalnya sangat dekat nih dengan sekolah kamu, maka kemungkinan besar kamu akan diterima ya. Kemudian usia calon murid baru yang diprioritaskan khusus untuk jalur prestasi ini adalah yang lebih tua ya, lebih diutamakan. Kemudian yang berikutnya itu adalah waktu pendaftaran. Kalau seandainya adik-adik itu mendaftar di awal, maka kemungkinan adik-adik itu akan diterima ya melalui jalur prestasi itu ya. Tapi ini hanya sebagai tambahan saja. Yang paling utama itu adalah tetap ya konsisten, konsekuen, bahwasanya prestasi itu adalah merupakan penghargaan ataupun predikat juara 1, 2, dan 3 yang kamu peroleh ketika kamu duduk di SMP, baik itu ditinjau dari nilai rapot ataupun kegiatan prestasi akademik ya dan non akademik yang kamu ikuti ya. Itu kamu meraih juara 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan serta
kegiatan prestasi akademik dan non akademik kami itu diakui di Puspres. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik sekalian dan sahabat setia channel Duku Misteri, demikian penjelasan yang kami bisa sampaikan kepada kalian perihal tentang kupas tuntas pendaftaran SPMB tahap 2 jalur prestasi dan rapot. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan motivasi bagi adik-adik yang akan mendaftar SPMB tahap 2 jalur prestasi dan rapot. Besar harapan kami ya, tim channel Duku Misteri, adik-adik semua yang mendaftar di SPMB tahap 2 jalur prestasi dan rapot diterima di sekolah favorit kalian semua. Tetap semangat, sukseskan selalu negara kita ini agar semakin maju dan berkembang. Dan juga jangan lupa ya, jangan lupa dukung terus channel Duku Misteri agar semakin berkembang, dan kami tetap semangat memberikan video-video yang menarik berbasis edukasi buat kalian semua dengan cara klik, komen, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.